Di sebuah lembah yang tenang di Nepal, di kaki gunung Himalaya yang diselimuti kabut pagi, hidup seorang pemuda bernama Dinesh. Ia hidup sederhana bersama ayah dan ibunya. Setiap hari, ayahnya membuat kursi dan meja kayu di bengkel kecil, sementara ibunya menenun kain wol di teras rumah, ditemani aroma teh susu yang hangat. Tawa mereka sederhana tapi tulus. Hidup di desa kecil itu seakan berjalan lambat, tapi penuh makna. Dan setiap sore, Dinesh duduk di bawah pohon pinus di bukit belakang rumahnya, memandangi langit yang biru dan tenang. Ia tak pernah meminta banyak, cukup langit yang cerah, keluarga yang utuh, dan hari-hari yang terus berulang dengan damai. Namun ia tak tahu bahwa hari itu adalah hari terakhir langit terlihat setenang itu. Pagi itu terasa biasa. Udara gunung begitu segar, matahari baru muncul dari balik puncak. Dinesh menuangkan teh untuk ayahnya, lalu bumi bergetar pelan. Awalnya ia pikir itu hanya getaran kecil, tapi dalam hitungan detik, suara gemuruh menggelegar seperti raungan raksasa. Tanah bergoyang, dinding bergetar, dan langit seolah runtuh. Orang-orang berteriak, burung-burung berterbangan. Dinesh berlari keluar, tapi rumahnya sudah bergetar hebat. Ia sempat menoleh dan melihat atap rumahnya runtuh, menelan ayah dan ibunya di dalamnya. Debu menelan cahaya, jeritan berubah menjadi bisu. Dinesh berlari, menggali dengan tangan telanjang. Berdarah, berteriak, memanggil mereka. Namun yang dijawab hanya keheningan. Ketika bumi akhirnya diam, semua yang ia cintai telah lenyap. Ia duduk di tengah reruntuhan, memandangi langit kelabu. Langit yang dulu ia percaya selalu melindungi, kini seolah hanya menatap tanpa daya. Hari berganti minggu, tapi bagi Dinesh waktu berhenti. Desanya hancur. Tenda-tenda bantuan berdiri di antara puing, dan malam-malam diisi tangisan mereka yang kehilangan. Dinesh berjalan tanpa arah. Ia tidak tahu harus kemana atau untuk apa yang masih hidup. Setiap langkahnya melewati wajah-wajah yang sama putusnya dengan hatinya. Anak-anak duduk diam menatap tanah. Orang tua menatap kosong ke langit. Kadang ia duduk berjam-jam di bekas rumahnya, menggenggam kain ibunya yang tersisa, dan bertanya dalam hati, kenapa aku yang masih di sini? Langit tetap diam, dan diam itulah yang paling menyakitkan. Malam tiba, bintang berkerlip di atas lembah yang hancur. Di bawah cahaya itu, Dinesh memejamkan mata, berharap saat ia terbangun, semua ini hanyalah mimpi. Tapi pagi datang, dan dunia tetap sama. Sunyi, dingin, dan tanpa warna. Sore itu, Dinesh berjalan di sekitar sekolah lama yang telah runtuh. Debu masih menyelimuti tanah, tapi di antara reruntuhan itu, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Beberapa anak kecil duduk di tanah berdebu. Mereka menggambar di atas pasir dengan ranting pohon, rumah, gunung, dan matahari. Semuanya sederhana, tapi penuh kehidupan. Salah satu anak menoleh dan tersenyum. Guru, ajari aku menulis nama ayahku sebelum aku lupa. Kalimat itu menusuk dada Dinesh. Ia tak menjawab apa-apa, hanya menatap mereka lama. Dan di dalam hatinya sesuatu yang lama mati mulai bergetar. Ia teringat ibunya. Pernah suatu hari ibunya berkata, kalau kau kehilangan segalanya, nak, temukan kembali dirimu dengan membantu orang lain. Hari itu Dinesh pulang dengan langkah berbeda. Tidak ada air mata, hanya tekad yang tumbuh diam-diam. Keesokan paginya, Dinesh mulai bekerja. Ia mengumpulkan papan kayu bekas, menegakkan tiang dari bambu, dan menutupnya dengan terpal lusuh yang ia temukan di puing. Itulah sekolah pertama mereka. Tidak ada dinding, tidak ada meja, tapi ada harapan yang mulai tumbuh dari reruntuhan. Ia menulis huruf di papan tulis kecil, dan anak-anak duduk di tanah, menyalin dengan ranting di debu. Hujan turun, mereka berteduh bersama. Angin datang, mereka tertawa. Dari 3 anak menjadi 5, dari 5 menjadi 20. Setiap hari, Dinesh mengajar, bukan hanya membaca dan menulis, tapi juga bagaimana bertahan, bagaimana percaya lagi, dan bagaimana bermimpi lagi. Mereka menyebut tempat itu sekolah langit, karena atap mereka hanyalah langit yang luas, yang menyaksikan tawa dan air mata mereka setiap hari. Dan di tengah kelas yang sederhana itu, Dinesh menemukan kembali apa yang dulu ia kira telah hilang, makna hidup. Bertahun-tahun berlalu, desa itu kembali hidup. Rumah-rumah berdiri lagi, sawah menghijau, dan suara tawa anak-anak menggema di lembah. Sekolah Dinesh kini kokoh, dinding batu, atap logam, papan tulis baru. Namun setiap kali ia memandangi bangunan itu, ia selalu mengingat masa ketika semuanya dimulai. Di bawah terpal lusuh, di antara batu dan debu, ia tahu yang ia bangun bukan hanya sekolah, tapi juga harapan. Setiap pagi, ketika ia berdiri di depan kelas, ia melihat masa lalunya, bukan dalam bentuk kesedihan, tapi sebagai kekuatan. Ia tahu keluarganya mungkin tak akan pernah kembali, tapi cinta mereka tetap hidup dalam setiap anak yang kini bisa membaca, menulis, dan bermimpi. Kadang, di sore hari, Dinesh berjalan ke bukit tempat ia dulu sering duduk. Langit di atasnya tetap sama, biru luas dan abadi.
Langit yang dulu menyaksikan kehancurannya, kini menyaksikan kebangkitannya. Dan dalam hati ia berbisik, dari kehilangan terbesar, aku menemukan makna kehidupan. Karena di bawah langit yang sama, yang dulu menyaksikan air matanya, kini menyaksikan cahaya yang ia nyalakan untuk dunia. Kadang dunia harus runtuh, agar kita bisa membangun sesuatu yang lebih indah dari sebelumnya. Di bawah langit yang sama,